Aku telah menjadi penyulam pribadi Pangeran Muda Guci selama 3 tahun. Dia menikah. Sang putri hendak menjualku ke perbatasan selatan untuk dijadikan budak nafsu. Pangeran Muda, karena mengingat masa lalu kami, menghadiahkanku kepada tamunya. Tamu itu adalah jenderalnya. Aku bersujud mengucapkan terima kasih. Karena jenderal berwajah dingin yang sangat berkuasa ini adalah ayah kandung dari anakku. Aku mengikuti kepala pelayan dari kediaman pangeran, melangkah masuk ke kediaman jenderal besar penjaga utara. Pintu besar berwarna merah delima yang berat di belakangku mengeluarkan suara berdebam, bagaikan vonis atas takdirku. Aku menjadi seorang wanita tanpa nama di kediaman jenderal. Bahkan tidak dianggap sebagai selir sekalipun. Hanyalah mainan yang sudah membuat Pangeran Muda bosan. Sebuah mainan yang diberikan kepada kakaknya. Kepala pelayan itu membawaku ke sebuah halaman yang terpencil. Lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Seorang pelayan tua keluar. Sepasang matanya yang tajam memandangiku dari atas sampai bawah. Penuh dengan penghinaan. Jadi kau orang yang dikirim oleh pangeran itu, ya. Jenderal menyukai ketenangan. Kalau tidak ada urusan, jangan berkeliaran di luar. Kalau sampai menyinggung orang penting, habislah riwayatmu. Setelah selesai bicara, dia membanting pintu. Membiarkanku sendirian di halaman. Aku berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama. Hingga kedua kakiku mati rasa. Barulah aku mendorong pintu sebuah kamar kosong. Di dalamnya kosong melompong. Hanya ada sebuah ranjang papan yang keras. Dan sebuah meja yang penuh debu. Aku tidak peduli. Bagiku, memiliki tempat untuk berteduh saja sudah cukup. Sang jenderal tidak datang menemuiku. Aku juga tidak ingin bertemu dengannya. Sudah sejak lama tidak ada lagi yang perlu kami bicarakan. Aku tinggal di halaman kecil ini, bagaikan orang yang tak terlihat. Setiap hari aku hidup dari sisa makanan dingin yang dikirimkan. 3 hari kemudian, saat aku sedang mencuci pakaian di halaman, seorang gadis kecil yang cantik jelita tiba-tiba berlari masuk. Di belakangnya, sekelompok pelayan perempuan mengejarnya. Gadis kecil itu sama sekali tidak memedulikan mereka. Dia berlari kilat ke hadapanku, mendongakkan wajah mungilnya. Sepasang matanya menatapku lekat-lekat. Napasku berhenti seketika. Wajah ini terlalu mirip. Kau mirip dia, kau mirip aku. Dia, putriku. Aku berjongkok. Tanganku gemetar hebat. Terhenti di udara, tak berani menyentuhnya. Aku takut. Takut ini hanya mimpi yang akan hancur begitu tersentuh. Dia tidak terlihat takut. Dia mengulurkan tangan mungilnya yang hangat dan menyentuh wajahku. Kakak, kau cantik sekali. Suaranya begitu lembut dan merdu. Air mataku langsung menggenang. Aku segera memalingkan wajah. Menggigit bibirku kuat-kuat. Menelan kembali isak tangisku. Nona, cepat kembali. Para pelayan akhirnya berhasil menyusul. Dengan panik mereka mencoba menggendongnya pergi. Tapi dia malah memeluk kakiku dan tidak mau lepas. Tidak mau, aku mau main sama kakak. Para pelayan itu panik setengah mati. Sebuah suara dingin terdengar dari gerbang halaman. Apa yang kalian ributkan? Tubuhku langsung menegang. Suara ini, bahkan jika jadi abu pun aku akan mengenalinya. Gu Ying. Dia berdiri di sana, mengenakan pakaian serba hitam. Tatapannya padaku tak berbeda dengan menatap batu di pinggir jalan. Pandangannya jatuh pada Gunian yang sedang memeluk kakiku, lalu dia mengulurkan tangannya. Alisnya berkerut. Nian, Nian, kemari. Gadis kecil itu cemberut, melepaskan pelukannya dari kakiku. Berlari ke arahnya sambil terus menoleh ke belakang. Saat dia hendak membungkuk untuk menggendongnya, tatapannya berubah dingin. Menyapu pandang ke arah para pelayan itu. Bagaimana kalian menjaga anak ini? Maafkan kami, Jenderal. Nona kecil yang berlari sendiri kemari. Gu Ying bahkan tidak melirik mereka. Dia berbalik dan pergi sambil menggendong gadis kecil itu.
Aku tak kuasa menahan diri dan memanggilnya. Sang jenderal berhenti melangkah. Masih membelakangiku. Ada perlu apa, namanya Nian Nian? Apa urusanmu? Aku mengepalkan tanganku kuat-kuat. Kukuku hampir menancap ke telapak tangan. Dia sangat manis. Mulai sekarang, jauhi dia. Setelah itu, dia pergi sambil menggendong anak itu tanpa menoleh ke belakang. Aku menatap punggungnya. Seluruh tenagaku seakan terkuras habis, aku pun terduduk di tanah. Kubenamkan wajahku di antara kedua lutut. Apa urusanku? Memangnya aku ini siapa? Hanyalah makhluk yang anaknya direnggut dengan uang. Seseorang yang sudah bosan dimainkan oleh adiknya. Sebuah mainan yang diserahkan begitu saja. Apa hakku untuk mendekati putri kesayangannya? Apa hakku untuk mengharapkan setitik kehangatan darinya? Tangisan yang telah lama kupendam akhirnya pecah di halaman yang sunyi ini. Terdengar begitu menyayat hati. Ah. Sejak saat itu, Gu Yan memperketat penjagaan di kediamannya. Aku tak pernah lagi bisa bertemu Gu Nian. Hatiku pun ikut mati. Aku tak lagi berharap, tak lagi menanti. Bagaikan raga tanpa jiwa. Hari demi hari kugunakan untuk menjahit. Menjalani hidup yang seolah tak ada akhirnya. Ujung jarum menusuk jariku. Aku melihat darah menetes, tapi tak merasakan apapun. Mungkin jika hati sudah mati, rasa sakit di tubuh tak akan terasa lagi. Hari itu, Guci datang. Penampilannya masih sama seperti biasa. Pakaiannya mencolok. Sambil mengibaskan kipas. Dengan senyumnya yang genit. Shen Yue, bagaimana perlakuan kakakku padamu? Aku bahkan tidak mengangkat kelopak mataku. Jarum dan benang tak pernah berhenti. Berkat yang mulia pangeran, aku masih hidup. Dia mendekat dan berdecak kagum melihat bordiran Buddha di tanganku. Ceka, sudah kubilang. Karyamu ini benar-benar. Takkan ada duanya di seluruh ibu kota. Menjadi penyulamku saja benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Aku tidak memedulikannya. Dia mencari tempat dan duduk dengan sendirinya. Sambil memelankan suara, dia berkata, saat aku mengantarmu kemari. Hari itu, wajah kakakku semuram dasar panci. Aku bahkan mengira dia akan memukulku. Ternyata, dia malah bertanya padaku, apakah dia bersedia? Guci menirukan nada bicara Gu Yan yang dingin. Benar-benar mirip. Aku jawab, dia tidak bersedia. Biarkan saja dia memberi makan nyamuk di perbatasan selatan. Coba tebak apa yang terjadi selanjutnya. Kakakku langsung menghantam tiang di sebelahnya dengan satu pukulan. Punggung tangannya langsung berdarah di tempat. Jantungku terasa nyeri. Ujung jarum menusuk lurus ke dalam jariku. Setetes darah merembes keluar. Menciptakan bunga prem merah di atas sulaman putih. Guci tidak menyadari keanehanku. Dia mendekat dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Shen Yue, katakan yang sejujurnya. Apa kamu sudah lama ada main dengan kakakku? Hatiku terasa begitu pahit. Bukan sekadar ada main. Aku pernah berpikir, kita bisa bersama selamanya. Aku selalu berpikir, kita bisa bersama selamanya. Shen Yue, katakan yang sejujurnya. Apa kamu sudah lama ada main dengan kakakku? Yang mulia pangeran hanya bercanda. Ah, tidak asyik. Kakakku itu orang yang sangat tertutup. Semua masalah ia pendam sendiri. Seumur hidupku, aku tidak pernah melihatnya peduli pada wanita manapun. Dia berhenti sejenak, lalu berkata lagi. Kecuali untuk anak itu. Anak itu, jantungku serasa diremas dengan kuat. Sampai aku sulit bernapas. Dia menjaga putri kesayangannya itu seperti bola matanya sendiri. Siapapun tidak boleh menyentuhnya. Terakhir kali aku ingin menggendongnya. Tatapannya itu seolah-olah ingin membunuh orang. Menurutmu, siapa sebenarnya ibu dari anak itu? Sampai bisa membuat kakakku begitu peduli. Pasti orang yang luar biasa, ya, kan? Aku menundukkan kepala. Menelan kembali air mata yang menggenang di pelupuk mataku.
Aku tidak tahu. Bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Kamu sekarang adalah orang yang tidur di sampingnya. Pangeran. Aku hanyalah sebuah hiburan. Mana mungkin aku pantas mendapatkan ketulusan hati sang jenderal? Guci terdiam sejenak mendengar perkataanku. Dengan canggung dia mengusap hidungnya. Sudahlah, sudahlah. Aku tidak akan bertanya lagi padamu. Kamu tinggallah di sini baik-baik. Kalau ada apa-apa, suruh saja orang ke kediaman pangeran untuk mencariku. Kalau kakakku mengganggumu, aku akan membelamu. Dia meninggalkan pesan itu. Lalu pergi sambil mengibaskan kipasnya. Aku menatap setitik noda merah di atas kain sulaman. Dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Menggangguku, apa yang dia berikan padaku lebih dari sekadar gangguan. Itu adalah rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang. Keputusasaan yang tiada akhir. Aku mulai bermimpi buruk. Dalam mimpiku, berulang kali. Semuanya adalah adegan dari 4 tahun yang lalu. Waktu itu, aku baru saja datang ke ibu kota dari Jiangnan. Mencari nafkah di sebuah rumah sulam kecil. Aku pertama kali bertemu dengannya di ujung gang. Dia mengenakan baju zirah es yang compang camping. Bersandar di sudut dinding. Wajahnya pucat pasi seperti kertas. Bibirnya kering dan pecah-pecah. Seperti seekor serigala penyendiri yang sekarat. Kukira dia adalah prajurit Kui yang melarikan diri dari medan perang. Hatiku tergerak oleh rasa iba. Kuulurkan bakpao yang kusimpan. Bakpao daging yang bahkan aku sendiri tidak rela memakannya. Model. Aku memberinya separuh. Dia tidak bicara. Hanya menatapku tajam dengan matanya yang setajam elang. Aku sedikit takut. Tapi aku tetap memasukkan bakpao itu ke tangannya. Makanlah, setelah itu cepat pergi dari kota. Kalau tertangkap, nyawamu bisa melayang. Dia menerimanya. Dia makan dengan sangat pelan. Suap demi suap. Seolah-olah ingin mengingat rasanya. Sejak hari itu, aku setiap hari pergi ke ujung gang. Membagikan separuh jatah makanku untuknya. 1 bulan kemudian, dia akhirnya bicara, siapa namamu? Shen Yue. Ikutlah denganku. Aku terkejut. Kukira dia mau mengajakku kabur bersamanya. Aku buru-buru melambaikan tangan. Tanpa kuduga, dia tersenyum. Ini pertama kalinya aku melihatnya tersenyum. Senyumnya seolah membuat seluruh dirinya menjadi hidup. Aku tidak akan lari. Aku yang akan membawamu pergi. Dia membawaku ke sebuah halaman kecil di pinggir kota. Dia bilang sudah menemukan pekerjaan. Mulai sekarang, dia bisa menafkahiku. Aku percaya padanya. Itu adalah hari-hari paling bahagiaku. Dia pergi bekerja di siang hari. Saat pulang malam, dia selalu membawakanku tanghulu. Pundakku pegal karena bekerja. Dia akan datang dan memijatku dengan kikuk. Aku menyulamkan kantung untuknya. Membuatkannya baju baru. Aku sudah lama menabung. Di sebuah kios pinggir jalan. Aku membelikannya sebuah tusuk konde dari kayu cendana ungu. Dia menerimanya. Tapi tidak pernah sekalipun memakainya. Aku merasa sedikit tidak enak hati. Dia lalu menjelaskan, karena pekerjaannya. Memakai benda seperti ini terlalu menarik perhatian. Aku percaya lagi padanya. Sampai pada hari itu, pemilik toko sulam memintaku pergi ke paviliun permata. Untuk mengantarkan gaun pengantin kepada Lin Wanner, putri dari Menteri Ritus. Tempat itu adalah toko termahal di ibu kota. Aku yang berada di lantai atas, mengintip ke bawah dari celah jendela. Dan aku pun melihat Guyan. Dia tidak mengenakan pakaiannya yang lusuh dan robek. Tubuhnya terbalut jubah hitam yang mewah. Di pinggangnya tergantung sebuah giok. Sekali lihat saja sudah tahu kalau itu sangat mahal. Di sampingnya, ada sekelompok pengawal yang mengikuti. Seorang gadis cantik bergelayut di lengannya. Tawanya begitu manis. Tatapannya pada gadis itu begitu lembut. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tanpa berkedip sedikit pun, dia membelikan gadis itu sebutir mutiara timur.
Mutiara itu berkilau begitu terang hingga menyilaukan mata. Cahaya mutiara itu terasa menusuk mataku hingga sakit. Saat itulah aku baru mengerti. Mana mungkin dia seorang prajurit yang melarikan diri. Dia adalah jenderal besar penjaga utara. Aku turun membawa gaun pengantin. Dan berpapasan langsung dengannya. Dia melihatku. Seluruh tubuhnya seketika membeku. Kakyan, siapa dia? Aku tidak menunggunya bicara. Aku langsung berlutut. Suaraku terdengar datar tanpa ada emosi sedikit pun. Hamba rakyat jelata, memberi hormat pada jenderal. Wajahnya seketika menjadi kelam. Malam itu, dia kembali ke halaman kecil kami. Dia menceritakan segalanya. Aku mendengarkannya sambil tertawa. Aku menertawakan diriku sendiri, betapa bodohnya aku. Begitu naif. Siapa gadis itu? Putri dari Menteri Ritus. Kalian sangat serasi. Hubungan kita cukup sampai di sini saja. Dia terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia bertanya. Harus seperti ini. Aku menatap matanya dan mengatakan semuanya dengan jelas. Jenderal, Anda dan aku bukan berasal dari dunia yang sama. Tatapan matanya sangat kacau. Tiba-tiba dia mencengkeramku. Sanyu, apa yang sebenarnya kau inginkan? Uang, perhiasan, atau status? Katakan saja, aku akan memberikan semuanya untukmu. Aku menggelengkan kepala. Yang kuinginkan adalah hati yang tulus, tanpa kepura-puraan. Bukan belas kasihan dari orang yang merasa lebih tinggi. Aku berbalik dan mengemasi barang-barangku. Dia tidak menahanku. Saat aku meninggalkan halaman kecil itu, aku menoleh ke belakang. Dia berdiri di ambang pintu. Seperti patung batu yang tak punya perasaan. 1 bulan kemudian, aku menyadari diriku hamil. Aku memegang sebungkus obat penggugur kandungan. Bersiap mengakhiri takdir buruk ini. Pengawalnya menemukanku. Dia bergegas kembali dari perbatasan dengan kuda tercepat. Penuh debu dan tampak lelah. Matanya merah dan penuh urat. Dia menatap perutku. Tatapannya sulit diartikan. Lahirkan anak itu. Lalu, aku akan memberimu sejumlah uang. Cukup untuk membuatmu hidup tanpa khawatir selama sisa hidupmu. Tidak ada aku, tidak ada kita. Hanya ada anak itu. Aku setuju. 10 bulan mengandung. Dia menempatkanku di sebuah rumah yang tersembunyi. Selain kunjungan yang diperlukan, tidak ada lagi komunikasi di antara kami. Di hari anak itu lahir, aku kesakitan. Setengah mati. Dia berjaga di luar pintu. Saat anak itu lahir, aku tak melihatnya sedikit pun. Aku takut jika melihatnya, aku tak akan sanggup melepaskannya lagi. Dia membawa pergi anak itu, seorang anak perempuan. Dia menamainya Gunian. Aku mengambil uang perak yang diberikannya dan pergi dari ibu kota. Kukira kami tak akan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Siapa sangka, 3 tahun kemudian, saat aku sedang berwisata di Jiangnan, aku tak sengaja menyelamatkan Guci yang tenggelam. Dia tidak tahu siapa aku. Dia hanya merasa sulamanku sangat indah. Dan cara bicaraku juga berkelas. Karena itu, dia bersikeras membawaku kembali ke kediaman pangeran. Untuk menjadi penyulam pribadinya. Takdir ini benar-benar sebuah lelucon. Setelah berputar-putar, aku kembali lagi ke sisinya. Dengan cara yang begitu hina. Aku tersentak bangun dari tidurku. Seluruh tubuhku bermandi keringat dingin. Di luar jendela, langit sudah terang. Aku bangkit. Berjalan ke halaman. Aku menatap gerbang halaman yang tertutup rapat. Sebuah pikiran gila tiba-tiba muncul di benakku. Aku harus menemuinya. Aku harus bertanya langsung padanya. Dia membawaku ke sini.
Sebenarnya apa maunya? Aku tidak tahu di mana Gu Ying tinggal. Jadi aku hanya bisa menggunakan cara paling bodoh. Aku mulai membuat keributan di halaman. Mati. Aku menghancurkan semua yang bisa kuhancurkan. Dasar perempuan gila. Kau sudah bosan hidup, ya? Aku menyambar sebilah pecahan porselen dan mengarahkannya ke leherku sendiri. Suruh tuan muda ke sini menemuiku. Kalau tidak, aku akan mati di tempat ini. Pelayan tua itu sangat ketakutan. Dia lari tunggang langgang keluar. Tak lama kemudian, Gong Yan datang. Dia mendobrak pintu dengan satu tendangan. Melihat halaman yang berantakan dan pecahan porselen di leherku. Kagura, apa yang kamu lakukan? Kagura, apa yang kamu lakukan? Aku sedang apa? Aku bertanya padamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu membawaku ke sini dan mengabaikanku. Mengurungku seperti binatang. Sebenarnya untuk apa? Untuk menghinaku atau kamu pikir ini menyenangkan? Dia berjalan ke arahku selangkah demi selangkah. Suaranya menahan amarah yang membara. Letakkan benda itu. Kamu jawab dulu pertanyaanku. Ku bilang letakkan. Dia tiba-tiba menerjang ke depan. Merampas pecahan porselen dari tanganku. Pecahan porselen yang tajam menggores telapak tangannya. Darah segar langsung mengalir keluar. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit. Dia langsung menarikku ke dalam pelukannya. Memeluk Shen Yue, majikannya, dengan erat sekali. Kamu sudah berani ya? Sudah bisa mengancamku dengan kematian. Pelukannya membuatku sesak napas. Aku meronta sekuat tenaga. Lepaskan aku tidak akan melepaskanmu. Akan kuberitahu apa yang kuinginkan. Aku ingin mengurungmu. Mengurungmu seumur hidup. Agar kamu tidak bisa pergi kemana-mana. Kamu hanya bisa berada di sisiku. Aku takut melihat kegilaan di matanya. Kamu gila. Ya, aku memang gila. Aku gila karenamu. Dia tiba-tiba menunduk dan menciumku dengan ganas. Dia tiba-tiba menunduk dan menciumku dengan ganas. Itu bukanlah sebuah ciuman. Itu adalah hukuman, sebuah perampasan. Penuh dengan amarah dan keputusasaan. Aku meronta sekuat tenaga. Pukulanku di punggungnya sama sekali tidak ada gunanya. Napasku hampir habis. Barulah dia membantingku dengan kasar. Aku jatuh terduduk di lantai. Terengah-engah sekuat tenaga. Dia berdiri di sana, menatapku dari atas. Tatapan matanya begitu kacau. Ada luka dan amarah. Juga secercah perasaan yang tak ku mengerti. Shen Yuan, jangan lagi menguji batas kesabaranku. Setelah mengucapkan kalimat itu, dia berbalik dan pergi. Aku meringkuk di lantai, gemetar tanpa henti. Gu Yan, apa sebenarnya batas kesabaranmu itu? Apakah pangkat jenderalamu? Ataukah nona putri menteri itu? Lalu aku ini dianggap apa? Sejak pertengkaran itu, Gu Yan seolah menjadi orang yang berbeda. Dia mulai datang ke pavilionku setiap hari. Dia hanya duduk di sana memperhatikanku menjahit. Terkadang bisa sepanjang sore. Dia menyuruh pelayan mengantarkan makanan dan memaksaku menghabiskannya di bawah tatapannya. Dia juga membawa setumpuk barang. Makanan, barang kebutuhan, bahkan mainan. Kamarku sampai hampir penuh sesak. Tapi, tak sepatah kata pun terucap di antara kami. Aku tidak mengerti apa maunya. Jadi, kuputuskan untuk mengabaikannya saja. Menganggapnya tidak pernah ada. Keadaan ini berlangsung selama sebulan. Permaisuri yang baru, istri dari Guci, mengadakan jamuan menikmati bunga. Ayah dan ibu memintaku untuk hadir. Aku mengganti pakaianku dengan yang lebih pantas. Tepat saat aku akan melangkah keluar, Gu Yan menghadangku. Kau tidak boleh pergi. Permaisuri yang mengundangku, aku harus pergi. Sudah kukatakan, kau tidak boleh pergi. Jenderal, apakah kau takut aku akan mempermalukanmu? Atau takut aku akan menyinggung pujaan hatimu itu?
Nona Lin Waner. Shen Yue, di dalam hatimu. Aku memang orang yang seperti ini. Memangnya kenapa, Guyan? Jangan berpura-pura lagi. Kau membawaku ke sini. Bukankah hanya agar kau bisa menghinaku kapanpun kau mau? Untuk membalas dendam karena dulu aku tidak tahu berterima kasih, kan? Dia gemetar karena marah. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tidak memedulikannya. Dan langsung berjalan keluar dari kediaman jenderal. Aku tahu ini adalah perjamuan jebakan. Tapi aku tetap akan pergi. Aku ingin lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Perjamuan istana diadakan di taman kerajaan. Sang Wang Fei duduk di kursi utama. Sekelompok nona bangsawan mengelilinginya bak bintang memuja rembulan. Lin Waner juga ada di antara mereka. Dia melihatku. Wajahnya menunjukkan senyum licik. Aduh, bukankah ini Shen Xiunyang? Lama tidak bertemu, kau jadi makin cantik saja. Hamba memberi hormat pada Wang Fei. Hamba juga memberi hormat pada para nona. Tidak perlu sungkan. Wang Fei mengangkat tangannya sedikit. Tatapannya menyapu seluruh tubuhku. Kudengar kehidupanmu di kediaman jenderal sekarang baik-baik saja. Berkat doa Wang Fei. Biasa-biasa saja. Jenderal pasti memperlakukanmu dengan sangat baik, ya. Lihat saja postur tubuhmu itu. Jauh lebih berisi dibandingkan saat kau masih di kediaman pangeran. Para nona bangsawan di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Wajahku tetap tanpa ekspresi. Membiarkan mereka mengejekku. Melihat aku tidak terpengaruh. Wang Fei menjadi sedikit tidak senang. Dia mengambil secangkir arak dan menyodorkannya padaku. Hari ini, aku sedang senang. Kau datang di saat yang tepat. Temani aku minum secangkir. Aku menatap cangkir arak itu tanpa bergerak. Aku tahu pasti ada sesuatu di dalam arak ini. Melihat aku tidak kunjung menerimanya. Wajah Wang Fei menjadi masam. Kenapa, kau bahkan tidak mau meminum arak pemberianku? Ling Waner pun berdiri. Menatapku dari atas dengan pandangan merendahkan. Permaisuri. Yang mulia tidak perlu marah pada orang rendahan seperti dia. Dia hanyalah seorang penjahit, mana mungkin dia tahu sopan santun. Dia berjalan ke hadapanku. Sambil merendahkan suaranya. Dia berbicara dengan volume yang hanya bisa kami berdua dengar. HMPH, Shen Yue. Kau pikir Ayan membawamu masuk ke kediaman ini? Karena dia menyukaimu. Jangan bermimpi. Dia hanya merasa kasihan padamu. Wanita sepertimu. Bahkan tidak pantas membawakan sepatunya. Aku mengangkat kepalaku. Menatap kebencian dan permusuhan yang tak disembunyikan di matanya. Tiba-tiba aku tersenyum. Ternyata ini adalah hadiah dari Yang Mulia Permaisuri. Kalau begitu, hamba akan menerimanya dengan hormat. Selesai bicara, aku pun mengangkat kepala hendak meminumnya. Hentikan. Guyan entah kapan sudah muncul di jamuan makan. Dia berjalan mendekat dengan langkah cepat dan lebar. Lalu merebut cangkir arak dari tanganku. Di bawah tatapan kaget semua orang, dia meminumnya sampai habis. Semua orang tercengang. Termasuk aku. Setelah minum, dia membanting cangkir kosong itu ke atas meja. Dia menatap permaisuri yang wajahnya pucat pasi. Tatapannya sedingin pisau. Permaisuri, kau berani menyentuh orangku. Jiang Kuan. Aku hanya ingin dia menemaniku minum arak. Apa yang kau masukkan ke dalam arak ini? Kau sendiri tahu apa yang ada di dalamnya. Dia menarik pergelangan tanganku. Lalu berbalik dan pergi. Guyan. Demi dia. Kau tega mempermalukanku. Langkah Guyan terhenti. Aku merasakan genggaman tangannya di tanganku semakin erat. Dia tidak menoleh ke belakang. Suaranya begitu dingin seolah bisa menjatuhkan serpihan es. Linger, hentikan semua trik murahanmu itu. Kalau ada lain kali, jangan salahkan aku jika aku kejam padamu. Setelah berkata begitu, dia menarikku. Di tengah tatapan lapar, iri, dan penuh selidik dari semua orang. Dia melangkah pergi dari taman kerajaan.
Setibanya di kediaman jenderal, dia melemparku ke dalam kamar. Aku terhuyung karena lemparannya dan menabrak sudut meja. Rasa sakit yang tajam menjalar di pinggangku. Aku berpegangan pada meja untuk berdiri tegak. Aku menatapnya dengan dingin. Jenderal, apa maksud Anda? Memainkan sandiwara pahlawan menyelamatkan gadis cantik untuk kulihat. Dia mendekat selangkah demi selangkah. Sosoknya yang tinggi besar menaungiku sepenuhnya. Dia berkata, "Kau pikir dengan mati kau bisa benar-benar terbebas?" Benar. Jika aku mati, aku akan terbebas. Tidak perlu lagi melihat wajahmu. Tidak perlu lagi dipermainkan olehmu seperti mainan. Aku memejamkan mata, menunggu tamparan itu mendarat. Namun, setelah menunggu lama, tidak ada rasa sakit di wajahku. Aku membuka mata. Kulihat tinjunya yang terkepal bergetar sedikit. Pada akhirnya, dia tidak jadi memukulku. Dia menurunkan tangannya dengan lesu. Lalu berbalik dan menghantamkan tinjunya ke dinding. Shen Yue, apa kau begitu ingin meninggalkanku? Aku menatap punggung tangannya yang berdarah. Hatiku tidak tergerak sedikit pun. Jenderal, hubungan kita sudah lama berakhir. Berakhir. Aku tidak bilang berakhir. Maka hubungan ini tidak akan pernah berakhir. Shen Yue, aku bertanya padamu. Dulu, semua emas, perak, dan permata yang kuberikan padamu. Kenapa tidak kau terima? Rumah mewah yang kubelikan untukmu. Kenapa tidak kau tinggali? Aku terpaku. Aku bertanya padamu. Tusuk konde kayu cendana merah yang kuberikan padamu. Kenapa tidak kamu pakai? Malah memakai tusuk konde giok pemberian orang lain. Aku semakin bingung. Tusuk konde giok apa? Aku bertanya padamu. Mutiara Dongsu yang kusiapkan untukmu. Kenapa kamu tidak meliriknya sama sekali? Aku bertanya padamu. Kenapa kamu bersama pria tak berguna itu? Apa dia lebih baik dariku? Apa yang bisa dia berikan padamu? Pertanyaan-pertanyaannya yang bertubi-tubi menghantam hatiku bagaikan palu godam. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dia katakan. Emas, perak, dan permata apa? Rumah besar apa? Tusuk konde giok apa? Aku hanya ingat. Dia menghabiskan banyak uang untuk membeli mutiara untuk Ling'er. Aku hanya ingat, tusuk konde kayu yang kuberikan tidak pernah dia pakai. Aku hanya ingat, dia menginginkan anak itu, bukan aku. Guye, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa yang pernah kamu berikan padaku? Selain uang perak itu, apalagi yang pernah kau berikan padaku? Mutiara Dongsu yang kamu beli untuk Ling'er. Sekarang kamu bilang itu milikku. Tidakkah kamu merasa ini konyol? Tusuk konde kayu yang kuberikan padamu. Bukankah kamu membuangnya karena menganggapnya murahan? Sekarang kamu malah datang menanyakannya padaku. Guye menatapku. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Tatapan matanya seolah-olah baru pertama kali mengenalku. Kamu bilang, kamu tidak menerimanya. Menerima apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kamu tidak menerimanya? Aku bersumpah, aku. Cukup, jangan berbohong lagi. Guye. Aku lelah, benar-benar lelah. Lepaskan aku. Aku menyelamatkanmu. Dadanya naik turun. Matanya menatapku tajam. Butuh waktu lama baginya untuk mendesiskan dua kata. Jangan harap. Setelah berkata begitu, dia membanting pintu dan pergi. Aku terduduk lemas di lantai. Pikiranku kacau balau. Kata-katanya barusan. Sebenarnya apa maksudnya? Setelah malam itu, Gu Yan tidak pernah muncul lagi. Para pelayan di kediaman ini setiap kali melihatku, semuanya menundukkan kepala. Tak ada yang berani bersuara. Makanan setiap hari. Semua diganti dengan hidangan ala Jiangnan kesukaanku. Entah sejak kapan, halaman sudah dipenuhi bunga kaca piring. Aku tahu ini perbuatan Gu Yan. Dia memang seperti itu. Memberi satu tamparan.
lalu memberimu permen. Dia pikir cara seperti itu bisa mengikatku. Sayangnya, hatiku sudah lama mati. Aku harus mencari cara untuk pergi dari sini. Aku tidak bisa selamanya menjadi burung kenari dalam sangkarnya. Aku meminta seseorang mengirimkan surat untuk Gucci. Aku tahu, meskipun Gucci suka main-main, tapi dia masih punya sedikit perasaan lama terhadapku. Benar saja, tidak sampai beberapa hari, Gucci pun datang. Dia langsung bertanya padaku, "Kau mau pergi?" Aku mengangguk. "Kenapa? Apa kakakku tidak baik padamu?" "Dia sangat baik. Hanya saja, tempatku bukan di sini." Gucci terdiam. Dia sepertinya sudah menduga sesuatu. Tapi dia tidak bertanya lebih jauh. "Kau mau pergi kemana?" "Jiangnan. Aku ingin pulang." "Baik, akan kubantu mengaturnya. Tapi, kau harus berjanji satu hal padaku." "Katakan saja, Yang Mulia. Lain kali, jangan kembali lagi." "Tenang saja. Aku tidak akan kembali lagi. Shen Yue, kamu adalah gadis yang baik. Kakakku yang tidak pantas untukmu." Aku hanya diam. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Semuanya sudah berakhir. Pada malam sebelum kepergianku, aku tidak bisa menahan diri untuk pergi ke halaman putriku. Aku bersembunyi di balik dinding, mengawasinya diam-diam. Dia sedang asyik bermain kejar-kejaran dengan pelayannya. Tawanya terdengar begitu renyah. Seketika, mataku terasa panas. Pandanganku pun menjadi kabur. "Nian, Nian. Putriku. Ibu akan pergi. Setelah ini, ibu tidak bisa menemanimu lagi. Kamu harus jadi anak baik, ya. Jaga dirimu baik-baik." Aku mengucapkannya berulang kali di dalam hati. Saat aku baru saja berbalik untuk pergi, sesosok bayangan tiba-tiba berdiri di belakangku. Itu adalah Guyan. "Apa yang kamu lihat?" Aku terkejut sampai jantungku serasa berhenti berdetak. Dengan panik, aku menyeka air mata di wajahku. "Bukan apa-apa." Dia tidak bertanya lebih lanjut. Pandangannya melewatiku, tertuju pada sosok mungil di halaman itu. Dia menatap putriku. Tatapannya begitu lembut, aku belum pernah melihatnya seperti itu. "Dia sangat mirip denganmu." Aku terpaku, terutama saat dia tersenyum. Hatiku serasa tertusuk mendengar kata-katanya. Kami berdua sama-sama terdiam. Hanya terdengar desau angin di sekitar kami. "Besok kamu pergi." "Nanti." "Apa kamu akan kembali?" "Aku tidak akan kembali." Dia pun kembali terdiam. Setelah waktu yang sangat lama, dia mengeluarkan sesuatu dari balik jubahnya dan memberikannya padaku. Itu adalah sebuah tusuk konde kayu. Tusuk konde yang kuberikan padanya waktu itu. Benda itu sudah menjadi halus dan mengilap karena sering disentuhnya. Terlihat jelas kalau dia sering memegangnya di tangan. "Bawalah ini bersamamu. Aku tidak ingin menyimpan barang-barang dari masa lalu. Biarlah yang lalu berlalu." Aku hanya bisa menerimanya dan menggenggamnya. Permukaan kayunya terasa dingin. Seperti masa lalu kita yang juga dingin. "Guyan, aku doakan kamu dan Nona Lin bahagia selamanya." Seluruh tubuhnya menegang, dia menatapku dengan tidak percaya. "Apa katamu?" Aku hanya diam menatapnya. Matanya yang memerah menatapku tajam, seolah-olah ingin menelanku hidup-hidup. "Shen Yue, apa kamu sudah tidak sabar? Ingin mendorongku ke wanita lain?" Aku ketakutan melihat kegilaan di matanya. "Pergi, pergi sekarang juga. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku." Aku menatapnya yang terlihat menderita. Di dalam hatiku tidak ada sedikit pun rasa senang. Yang ada hanyalah kesedihan yang tak berujung. Aku berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Guyan. Selamat tinggal.
Ini adalah perpisahan untuk selamanya. Malam itu juga, aku meninggalkan ibu kota. Kereta kuda melaju kencang di tengah kegelapan malam. Namun hatiku terasa hampa dan bingung. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Jiangnan adalah kampung halamanku. Tapi di sana sudah tidak ada lagi rumah untukku. Aku seperti eceng gondok yang tak berakar. Tidak tahu akan terombang-ambing kemana. Kereta kuda berjalan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya berhenti di sebuah kota kecil bernama Qinghai. Kusir memberitahuku. Ini adalah tempat pemberhentian yang telah diatur sebelumnya. Dia sudah menyiapkan untukku sebuah rumah dan beberapa bidang tanah. Cukup untuk menjamin sisa hidupku. Aku turun dari kereta. Memandangi kota kecil yang asing di hadapanku ini. Hatiku terasa hampa. Apakah kehidupan baru akan segera dimulai? Aku tinggal di sebuah rumah kecil dengan halaman. Setiap hari, aku merawat bunga dan menanam sayuran. Melakukan sedikit pekerjaan jahit-menjahit. Hari-hariku berlalu dengan tenang dan damai. Kukira aku akan seperti ini. Menghabiskan sisa hidupku sendirian dalam ketenangan. Hingga pada suatu hari, aku bertemu seseorang di toko lukisan dan kaligrafi di kota. Dia adalah seorang cendekiawan. Bermarga Liu, dengan nama Zijin. Dia begitu lembut dan terpelajar. Cara bicaranya pun luar biasa. Dia memuji sulamanku yang memiliki jiwa. Aku memuji lukisannya yang penuh karakter. Kami merasa menyesal baru bertemu sekarang. Dan menganggap satu sama lain sebagai sahabat karib. Dia akan datang ke kediamanku untuk menemaniku minum teh. Sambil bermain catur, dia akan menceritakan banyak kisah menarik. Untuk membuatku tertawa. Aku merasa sangat santai saat bersamanya. Sangat nyaman. Hatiku yang telah lama mati. Sepertinya hidup kembali. Aku bahkan sempat berpikir. Kalau menghabiskan sisa hidup seperti ini dengan Liu Zijin juga akan sangat baik. Tapi hari-hari indah itu tak berlangsung lama. Suatu hari, saat aku dan Liu Zijin berjalan-jalan di tepi sungai. Sekelompok orang berjubah hitam tiba-tiba muncul. Mereka mengepung kami. Pemimpinnya adalah Lin Waner. Tatapan matanya padaku penuh dengan niat membunuh. Shen Yue, dasar kau perempuan jalang. Bersembunyi sampai kemari. Kau pikir aku tidak bisa menemukanmu? Aku menarik Liu Zijin ke belakangku. Nona Lin, apa yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan nama baikmu. HMPH, dia melambaikan tangannya, dan orang-orang itu langsung menyerbu ke depan. Liu Zijin hanyalah seorang terpelajar, mana mungkin bisa melawan mereka. Dia mencoba melindungiku. Tetapi malah dipukul di kakinya dengan tongkat oleh pria berpakaian hitam itu. Aar. Mataku langsung memerah. Serang aku. Jangan pukul dia, serang aku. Baiklah, dia mengeluarkan sebilah belati dan menempelkannya ke wajahku. Menurutmu, kalau aku merusak wajahmu ini, apakah Ayan masih akan menginginkanmu? Aku memejamkan mataku. Sudahlah, biarkan saja terjadi. Tepat pada saat itu, terdengar suara derap langkah kuda yang mendekat dengan cepat. Gu Yan datang. Dia menendang Linger hingga terpental. Lalu memelukku erat untuk melindungiku. Siapa yang berani menyentuhnya? Suaranya terdengar seolah ingin membunuh. Para pria berpakaian hitam itu ketakutan dan mundur selangkah demi selangkah. Lin Wanger menatapnya tidak percaya. Tuan ke-8, kau memukulku demi dia. Guyan sama sekali tidak memedulikannya. Dia memegang bahuku, memeriksaku dari atas ke bawah. Apa kau baik-baik saja? Di mana yang sakit? Aku melihat wajahnya yang begitu panik. Perasaanku jadi campur aduk. Aku mendorongnya. Lalu berlari ke sisi Liu Zijin. Zijin, bagaimana keadaanmu? Wajah Liu Zijin pucat pasi. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dia menatapku, lalu tersenyum lemah. Aku tidak apa-apa.
Gu Yan melihat betapa cemasnya aku pada Liu Zijin. Tatapannya perlahan menjadi dingin. Dia berjalan ke hadapan Lin Wanger. Suaranya sedingin es. Lin Wanger. Sudah kuperingatkan kau. Ayan. Aku melakukan semua ini karena aku mencintaimu. Mencintaiku. Cintamu hanya menyakiti orang-orang di sekitarku. Dia melirik Liu Zijian yang mengerang kesakitan di lantai. Lalu dia menatapku. Selain itu, mulai hari ini, aku dan kau putus hubungan. Keluarga Gu kami dan keluarga Lin. Tidak akan ada hubungannya lagi. Lin Waner seperti disambar petir. Dia jatuh terduduk di lantai. Gu Yan tidak lagi menatapnya. Dia berbalik dan berjalan ke hadapanku. Pulanglah bersamaku. Aku tidak mau pulang. Aku harus membawanya ke tabib. Dia menatapku dalam diam. Matanya menahan amarah dan luka. Shen Yue, apa kau harus melawanku? Aku tidak melawanmu. Aku hanya tidak ingin punya hubungan apapun denganmu lagi. Setelah aku berkata begitu, aku membantu Liu Zijian berjalan terpincang-pincang. Aku tidak menoleh ke belakang. Tapi aku bisa merasakannya. Tatapan membara di belakangku. Hampir membakar punggungku. Aku membawa Liu Zijian ke balai pengobatan. Tabib bilang kakinya lumpuh. Aku berjaga di samping tempat tidurnya. Hatiku dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. Zijian, maafkan aku. Aku yang telah mencelakakanmu. Bukan salahmu, aku saja yang tidak berguna. Yue. Jangan menangis, kau tidak cantik kalau menangis. Baik, aku tidak akan menangis. Aku merawat Liu Zijian di balai pengobatan selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari itu, Gu Yan tidak datang. Kukira dia sudah menyerah. Pada hari keempat, Gu Qi datang. Dia membawa berita yang menggemparkan. Keluarga Gu benar-benar membatalkan pertunangan dengan keluarga Lin. Kaisar telah memberhentikan dan menyelidiki menteri kepegawaian. Keluarga Lin telah jatuh sepenuhnya. Dan semua ini karena Gu Yan. Di hadapan Kaisar, dia sendiri yang meminta agar kekuatan militernya dicabut. Saya hanya memohon agar keluarga Lin dihukum berat. Kembalikan keadilan untukku. Aku terdiam cukup lama setelah mendengarnya. Shen Yue, kakakku, dia sungguh-sungguh tulus padamu. Tulus. Ketulusannya terlalu berat. Aku tak sanggup menanggungnya. Pangeran, Anda kembalilah. Katakan padanya aku baik-baik saja. Dan minta dia untuk menjalani hidupnya dengan baik. Gu Qi sepertinya masih ingin bicara. Namun, melihat tatapanku yang begitu tegas, akhirnya dia tidak mengatakan apapun. Lalu berbalik dan pergi. Luka Liu Zijing perlahan-lahan membaik. Walaupun semangatnya telah hilang, namun nyawanya selamat. Aku membawanya kembali ke kediaman kecilku. Merawatnya dengan sepenuh hati. Aku berpikir, biarlah seperti ini. Mulai sekarang, aku akan menjaganya. Kami berdua akan hidup bersama, saling menjaga. Namun, ternyata aku terlalu naif. Hari itu, aku sedang menyuapi obat untuk Liu Zijing. Gu Yan menerobos masuk. Dia menatapku dan Liu Zijing yang terlihat begitu akrab. Matanya dipenuhi amarah yang meluap-luap. Dia menepis mangkuk obat di tanganku. Obat panas itu tumpah dan mengenai tanganku. Shen Yue, apa kau harus merendahkan dirimu seperti ini? Jenderal, tolong keluar. Anda tidak diterima di sini. Demi orang tak berguna seperti dia. Kau bahkan tidak mau mengakuiku lagi. Dia bukan orang tak berguna. Dia adalah orangku. Orangmu. Shen Yue, jangan lupa. Kau itu milik siapa? Gu Yan, lepaskan aku.
Liu Zijing yang ada di ranjang juga panik dan mencoba bangkit. Namun kembali terjatuh dengan keras. Shen Yue. Gu Yan tidak memedulikan perlawananku. Dia menggotongku kembali ke kediaman lain yang ia beli di kota. Dia melemparku ke atas ranjang. Seperti seekor binatang buas yang marah. Shen Yue, kau adalah wanitaku, Gu Yan. Selama-lamanya akan menjadi milikku. Dasar gila kau. Shen Yue, kau adalah wanitaku, Gu Yan. Selama-lamanya. Gu Yan, kau gila. Ya, aku memang gila. Aku menjadi gila karenamu. Dia menciumku. Tapi air matanya jatuh. Menetes di wajahku. Terasa panas. Bagaikan jurang yang dalam. Kenapa kau tidak mau melihatku? Kenapa kau selalu melihat orang lain? Aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kenapa kau tidak bisa melihatnya? Aku tertegun. Apa yang telah dia lakukan untukku? Dia menjadikanku mainannya. Dia merebut anakku. Dia membuatku menanggung segala penghinaan. Inikah yang dia sebut telah dilakukannya untukku? Aku menatap wajahnya yang penuh derita. Tiba-tiba aku merasa dia sangat menyedihkan. Dan juga konyol. Aku berhenti melawan. Kubiarkan dia melampiaskan kegilaan dan penderitaannya. Malam itu terasa sangat, sangat panjang. Saat fajar tiba, dia tertidur lelap. Aku menatap wajahnya yang tertidur. Wajah yang pernah begitu kucintai sepenuh hati. Perlahan, aku mengulurkan tanganku. Mengelus alis dan matanya. Gu Yan, sebenarnya kita ini apa? Cinta atau benci? Mungkin sudah lama tak bisa dibedakan lagi. Aku tidak pergi. Bukannya tidak ingin pergi. Tapi tidak bisa pergi. Gu Yan telah mengurungku. Setiap hari dia datang untuk menemaniku makan. Temani aku bicara. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Begitu baik hingga rasanya tidak nyata. Dia bukan lagi seorang jenderal besar yang angkuh dan tak terjangkau. Melainkan seperti saat kita pertama kali bertemu. Seorang pria yang dengan canggungnya mencoba merebut hatiku. Dia akan memasak sendiri di dapur. Membuatkanku hidangan kecil khas Jiangnan yang kusukai. Dia akan menceritakan kisah-kisah menarik dari perbatasan. Untuk membuatku tertawa. Dia bahkan membawa putri kami kemari. Akhirnya aku bisa secara terang-terangan memeluk putriku, Bunda. Dengan suaranya yang lembut dan manja, dia memanggilku, Bunda. Panggilannya itu meluluhkan hatiku. Aku menatap alis dan matanya yang sangat mirip dengan Gu Yan. Hatiku dipenuhi perasaan yang campur aduk. Gu Yan hanya duduk di samping. Memandangi kami, ibu dan anak, dalam diam. Tatapan matanya begitu lembut seolah bisa meneteskan air. Aku hampir tenggelam dalam kehangatan palsu ini. Sampai pada hari itu, Gu Qi datang lagi. Dan memberikan sesuatu padaku. Itu adalah sebuah tusuk konde kayu. Tusuk konde yang kuberikan pada Gu Yan. Kakakku yang memintaku untuk memberikannya padamu. Apa maksudnya? Hah. Shen Yue, ada beberapa hal yang tak akan pernah diucapkan oleh kakakku yang pendiam itu seumur hidupnya. Tapi menurutku, kamu pantas mengetahuinya. Dulu, alasan kakakku tidak memakai tusuk konde pemberianmu. Bukan karena dia meremehkannya karena harganya yang murah. Itu karena saat itu dia sedang menyelidiki kasus korupsi persenjataan militer. Di sekelilingnya penuh dengan mata-mata. Dia takut memakai tusuk konde yang hanya bisa kamu beli itu. Akan mengungkap hubungan kalian. Dan akan mendatangkan malapetaka yang mematikan untukmu. Aku terpaku. Mutiara Timur itu juga bukan dibeli untuk Linger. Itu adalah mahar pernikahan yang disiapkan oleh kakakku. Dia sudah sejak lama mengetahui latar belakangmu yang sebenarnya. Dia tahu meskipun kau seorang seniman,
Kau adalah putri dari keluarga baik-baik. Dia ingin di hari ulang tahunmu menggunakan mutiara timur itu sebagai mahar. Dengan tandu yang dipikul 8 orang. Menikahimu sebagai istri utamanya. Menjadikanmu nyonya jenderal yang sah dan terhormat. Tapi sebelum hari ulang tahunmu tiba, kau memergokinya bersama Lin Wanner. Hubungannya dengan Lin Wanner hanyalah sandiwara. Itu demi menenangkan ayahnya, Menteri Lin, agar bisa mendapatkan bukti akhir dari kasus korupsi itu. Dia tidak bisa menjelaskannya padamu. Karena sekali dia menjelaskan, kau akan berada dalam bahaya. Jadi, dia hanya bisa pasrah melihatmu salah paham. Melihatmu pergi. Setelah kau pergi, dia menyuruh orang mengirimkan emas, perak, perhiasan, serta akta rumah dan tanah untukmu. Dia ingin kau hidup sedikit lebih baik. Tapi ternyata semua barang itu, semuanya digelapkan oleh pengurus yang saat itu bertugas menyampaikannya. Kakhu kemudian mengetahuinya dan menghajar pengurus itu sampai setengah mati. Dia menempatkanmu di kediamanku. Itu untuk melindungimu. Sang putri tidak bisa menerimamu. Kakakku tahu itu. Tapi dia lebih tahu bahwa sang putri tidak akan berani berbuat ulah di wilayahku. Bagaimana keadaanmu? Dia menyuruh orang mengawasimu setiap hari. Dia sangat takut kalau kau kenapa-kenapa. Dan saat insiden Lin Wanner itu, dia menerima kabar. Lalu langsung berkuda semalaman dari kamp militer Qingqiao untuk kembali. 1 ekor kudanya bahkan mati karena kelelahan. Setelah itu dia bilang padaku, dia takut jika dia terlambat 1 langkah saja. Dia tidak akan bisa melihatmu lagi. Suara Guci merendah. Menatapku dengan tatapan yang sangat rumit. Shen Yue, kakakku. Demi dirimu, dia bahkan menyerahkan kekuasaan militernya. Sekarang dia bukan siapa-siapa lagi. Hanyalah orang biasa tanpa jabatan. Dia melakukan semua ini. Aku hanya ingin bersamamu secara terang-terangan. Agar tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Kepalaku berdengung. Setiap kata serasa seperti palu yang menghantam hatiku. Apa yang kukira sebagai penghinaan, ternyata karena dia tidak ingin aku terseret masalah. Apa yang kukira sebagai ketidakpedulian, ternyata karena dia takut terjadi sesuatu padaku. Aku telah membencinya begitu lama. Aku telah mendendam begitu lama. Pada akhirnya, semua itu adalah caranya yang kikuk untuk melindungiku. Aku berlari keluar dari kamar. Mencari Guyan seperti orang gila. Dia ada di ruang kerja. Aku mendorong pintu hingga terbuka. Dan melihatnya sedang duduk di dekat jendela. Tangannya memegang sesuatu. Dia menatapnya dengan begitu dalam. Aku mendekat untuk melihat. Itu adalah kantong bersulam yang kubuat untuknya. Kondisinya sudah sangat tua. Ujung-ujungnya pun sudah usang. Dia menggenggamnya di telapak tangannya seperti sebuah harta karun. Dia mendengar suara. Lalu berbalik dan melihatku. Aku tidak tahan lagi dan langsung menerjang ke dalam pelukannya, menangis sejadi-jadinya. Tuan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Seluruh tubuhnya menegang. Kemudian dengan sekuat tenaga, dia memelukku erat-erat. Maafkan aku, Yue. Maafkan aku. Aku menangis sambil memukul-mukul dadanya. Kamu bajingan. Apa kamu tahu betapa aku membencimu? Aku tahu. Dia membiarkanku memukulnya. Dia menekan kepalaku ke dadanya. Aku tahu. Semua ini salahku. Mulai sekarang, tidak akan terjadi lagi. Kami berpelukan erat. Seolah ingin meleburkan satu sama lain ke dalam tulang dan darah kami. Semua penderitaan selama bertahun-tahun ini. Kebencian dan kerinduan. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi air mata yang panas. Di luar pintu, Gunian menjulurkan kepalanya yang mungil. Dia menatap kami dengan ragu-ragu. Ayah, ibu. Apa yang sedang kalian lakukan? Gunian melepaskanku. Menyeka air mataku. Nian, kemarilah. Gunian berlari ke arah kami.
Guyan memeluk kami berdua, ibu dan anak, ke dalam pelukannya. Nian. Mulai sekarang, keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Aku menatapnya. Menatap Gunyan. Tersenyum di antara air mata. Iya, keluarga kita tidak akan terpisahkan lagi. Dia mengeluarkan sebuah kotak brokat. Di dalamnya tergeletak sebutir mutiara timur yang besar dan bulat. Ini adalah mutiara yang dulu. Dia mengeluarkan mutiara timur itu dan menyodorkannya di hadapanku. Yuer, ini terlambat 4 tahun. Apakah kau masih bersedia menikah denganku? Di luar jendela, mentari bersinar begitu indah. Semua mendung kelabu itu akhirnya telah sirna.